Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita ketemu kembali dalam pelajaran mikrotik. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang mode wireless dan melakukan konfigurasi pada wireless mikrotik. Konfigurasi yang akan kita coba buat itu seperti gambar yang tampil, bahwa nanti internet akan masuk ke ETH2 dan IP-nya akan didapat dari server. Jadi kita akan membuat DHCP client pada mikrotik di ETH2. Kemudian untuk klien yang akan kita berikan layanan melalui wireless itu adalah HP dan laptop. Koneksi antara HP dan laptop ke mikrotik ini akan menggunakan wireless. Di sini kita akan mencoba dua mode, yaitu mode multi-point, point to multi-point. Kemudian kita juga akan mencoba point to point. Untuk point to multi-point itu akan menggunakan mode AP bridge. Kemudian untuk point to point menggunakan mode bridge. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung membuat konfigurasinya. Yang pertama kita tentu memasang menyiapkan mikrotiknya dulu. Seperti yang di dalam gambar, kita akan memasukkan internet di ETH2. Di ETH2, setelah itu kita masukkan sumber tegangan. Kita perhatikan di ETH2, untuk memastikan akan muncul lampu indikator menandakan bahwa sudah terjadi koneksi antar jaringan internet kabel dengan mikrotiknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyeting router ini menggunakan Winbox. Kita akan buka aplikasi Winbox. Ini aplikasi Winbox yang kita gunakan. Kita cari komputer yang kita pakai. Ini kita klik, kita cari mikrotik yang akan kita pakai. Kita lihat ini ada MAC address-nya. Kemudian kita klik connect. Kita tunggu sebentar untuk masuk. Oke, sekarang sudah masuk. Ini adalah mikrotik yang pernah digunakan sama teman-teman. Sehingga kita bisa lihat dari nama yang ini, kemudian kita bisa lihat di sini sudah ada settingannya. Sudah ada pengaturannya. Kita akan menghapus pengaturan ini supaya tidak mengganggu konfigurasi yang akan kita buat nanti. Caranya dengan mereset mikrotik. Cara meresetnya ada di sistem, kemudian kita pilih reset konfigurasi. Pada reset konfigurasi ini itu ada yang 3 pilihan seperti ini, ada yang 2 pilihan, ada yang 4 pilihan. Intinya yang harus kita klik itu adalah menu ini, no default configuration. Kemudian yang kedua, no backup, do not backup. No default konfigurasi maksudnya setelah reset nanti kita tidak akan menggunakan konfigurasi bawaan pabrik yang sudah disetting oleh pabriknya, karena kita mau mikrotik ini kosongan. Kemudian do not backup ini kita ingin tidak ada backup konfigurasi terakhir di mikrotik sehingga membebankan media penyimpan kita nanti. Setelah itu kita reset, kita klik reset, kemudian yes. Kita tunggu beberapa saat sampai mikrotik bunyi, itu sudah bunyi. Nanti dia akan hidup kembali. Setelah mati dia akan hidup kembali, ditandai dengan bunyi yang akan muncul dan lampu indikator akan menyala.
Kita tunggu sebentar. Oke, winbox-nya sudah kembali muncul. Oke, itu bunyi kembali, menandakan MicroTik sudah bisa kita masuk kembali di MAC address yang tadi, kemudian kita pilih reconnect. Oke, ini MicroTik yang sudah kita reset, sudah tidak ada IP di dalamnya, menandakan bahwa tidak ada pengaturan yang lain yang ada di dalam MicroTik. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba melakukan konfigurasi sesuai dengan gambar yang ada. Kita akan memasukkan DHCP client di ETH2. Jadi kita akan buat DHCP client, IP DHCP client, kita pilih add, kemudian pilih Ether 2, setelah itu apply, oke. Oke, sudah masuk Ether 2, kemudian statusnya bond dapat IP 192.168.20.124/24. Kita bisa mengganti namanya. Di bagian interface, kemudian ini kita ganti namanya jadi internet. Apply, oke. Kemudian kita lihat di interface list ini WLAN belum aktif. Kita bisa mengaktifkannya dengan banyak cara. Yang paling mudah adalah dengan mengklik simbol enable yang ini. Kita juga bisa mengklik kanan untuk mengaktifkannya, kemudian kita pilih enable. Atau kita juga bisa mengaktifkannya atau mengaktifkannya menggunakan tombol Ctrl E, enable. Yaitu untuk mengaktifkan interface yang belum aktif. Kemudian untuk melakukan konfigurasi pada wireless, kita bisa mengklik WLAN. Kemudian di menu WLAN ini ada beberapa tab. Ini kita bisa mengganti nama WLAN-nya, wireless begitu. Kemudian kita bisa mengganti modenya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mode. Saat ini yang kita pelajari 2 mode karena sesuai dengan yang kita mau. Itu cuma mode point to point dan point to multipoint. Untuk konfigurasi point to multipoint, mode yang kita pilih itu adalah mode AP Bridge. Mode AP Bridge. Itu artinya bahwa satu pemancar kita nanti, satu pemancar dari MicroTik kita akan bisa diterima oleh banyak penerima, perangkat yang bisa menerima. Kalau pada kasus ini, akses point yang kita buat itu akan bisa banyak diterima. Bisa diterima di laptop, kemudian bisa diterima di HP, bisa diterima di perangkat yang lainnya untuk wireless. Tapi jika kita memilih mode bridge, maka yang akan kita buat itu adalah point to point. Artinya point to point itu satu perangkat pemancar hanya bisa diterima dengan satu perangkat penerima. Tidak bisa dua sekaligus. Ini tentu akan lebih menjaga kerahasiaan data yang akan dipancarkan. Oke, kita saat ini akan coba dulu point to multipoint. Kita pilih bridge, kemudian bandnya kita bisa pilih. Kita pilih saja yang BGN. Kemudian channelnya terserah. Untuk frekuensi kita bisa pilih auto, menyesuaikan kondisi. Kemudian SSID menjadi penanda bagi pemancar kita. Kita kasih nama setting
setting coba. Oke, kita kasih nama setting coba. Teman-teman sekalian, kita bisa memberikan password pada SSID ini sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalam dengan cara, saya apply dulu ini, dengan cara memilih wirelessnya, interface wirelessnya, buat dengan mengklik add pada security profile, kemudian kita kasih nama coba, kemudian modenya kita pilih dynamic, mengaktifkan di WPA, kemudian kita kasih nama apply. Oke. Itu kalau kita mau kasih masuk. Nanti dilihatnya di interface list ini. Di sini SSID-nya coba, security profile-nya nanti kita bisa pilih coba. Begitu. Kemudian apply, oke. Nah, itu pengaturan pada wireless-nya. Setelah pengaturan pada wireless, kita akan melakukan konfigurasi dasar MikroTik yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni dengan memilih IP address, memasukkan address pada wireless, misalnya sesuai dengan gambar. Kita akan memasukkan IP-nya 192.168.xx254 192.168.254.254 kemudian per 24 pada wireless. Apply, oke. Sudah masuk. Kemudian kita membuat DNS, low remote request pada DNS-nya. Kemudian apply, oke. Kita juga buat gateway-nya plus. Gateway-nya kita pilih internet, ether 2-nya. Apply, oke. Kemudian kita buat firewall-nya, buat NAT di firewall. NAT plus chain-nya adalah source NAT. Kemudian out interface-nya kita pilih yang ke internet. Kemudian action-nya kita masukkan mask query. Setelah itu kita pilih apply, oke. Sudah selesai untuk konfigurasi dasar. Di sini kita bisa coba sebetulnya bahwa konfigurasi yang kita lakukan sudah bisa dipakai di HP. Tapi untuk memudahkan koneksi, kita akan coba memasukkan DHCP server di wireless supaya kita akan memasukkan DHCP server ke klien supaya klien tidak perlu memasukkan IP secara manual di dalam perangkatnya. Jadi caranya adalah seperti biasa. Kita pilih DHCP server, kemudian DHCP setup. Kita pilih karena yang kita mau suntikan itu adalah wireless. Kita ketik wireless, kita pilih wireless, kemudian klik next, 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 next. Ini bisa kita ubah supaya dia lebih panjang. 10, kemudian next, sukses. Oke, Bapak Ibu sekalian. Begitu tadi cara melakukan konfigurasi. Intinya cuma pada interface list ini di wireless, kita pilih bridge untuk point to point, kemudian pilih AP bridge itu untuk point to multi point. Kita pilih AP bridge supaya bisa banyak
klien yang masuk ke dalam access point ini. Apply, oke. Nah, kita akan buktikan ini HP yang kita punya, kemudian kita ganti setting coba, kemudian masukkan passwordnya, coba @1234567. Mudah-mudahan aja tidak salah. Salah. Coba @123456. Sambungkan. Iya, sudah masuk ke internetnya. Kita sudah bisa menggunakan HP ini untuk internetan, menggunakan access point yang dibuat menggunakan MikroTik. Oke, begitu Bapak Ibu cara melakukan konfigurasi pada MikroTik. Konfigurasi wireless pada MikroTik pada intinya itu cuma di mode upright bridge untuk point to multi point, artinya satu pemancar tapi bisa diterima sama banyak penerima, banyak klien. Atau kita pilih bridge, itu satu pemancar hanya untuk satu penerima, istilahnya point to point. Point to multi point menggunakan AP bridge, kemudian point to point menggunakan mode bridge. Saya kira itu yang bisa kita pelajari sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.